Sebaliknya nomor 2, apa maksudnya? Jadi kita pun punya penilaian dari sisi eksternalitas. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kabar. Sekali lagi tepuk tangan semangat untuk dapur Indosiar sekalian SPP. Yang kami tangkap sebelum kritik yang keluar sudah ada autokritik yang namanya ombudsman di dapurnya Indosiar dan SCTV. Currently, Indosiar and SCTV are sharing one newsroom. They remain neutral during the election, and they have a tagline called "We are the most independent in safeguarding the election." Back then in the elections, during the election time, there is no intervention or influence in the newsroom from the owner, and there is no interventions as well from the external or internal. And they had no threat at all, and they are free to coverage whatever they want. And they also have the ad hoc team ombudsman, where they do the media monitoring on the coverage of the first and the second candidates of the elections. And regarding competency, he thinks that it would be better for the journalists to return to the ethic code, and because in the end, the journalists have the responsibility to the public. Baik, kita akan dengarkan juga dapur RCTI dan Antv, ada Mas Arya dan Mas Eko. Tapi kita ke Mas Imam dulu dari Dewan Pers menggunakan waktu ini. Kita dengarkan dulu bagaimana tanggapan Kebun Sirih. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, jadi sesungguhnya apa yang terjadi dalam pileg dan pilpres yang lalu ini bukan hanya ujian bagi bangsa ini, tetapi juga bagi seni-seni yang lain, termasuk dalam hal ini seni pers. Karena salah satu pilar keempat dari demokrasi kan adalah pers. Tapi pada saat pers itu dikooptasi oleh pilar yang lain, maka fungsi dia sebagai pilar dari tidak berhasil lagi. Dan kemarin harus diakui bahwa pileg dan pilpres kemarin itu ujian yang paling berat untuk pilar keempat demokrasi ini. Mas Tommy tadi sudah sampaikan bahwa untuk melihat kehidupan pers itu harus lihat sejarahnya sudah jauh ke belakang, termasuk dari era reformasi. Tetapi sesungguhnya kalau kita buat pembabakan, ujian terberat adalah pileg dan pilpres kemarin. Nah, saya ingin kenapa saya sampaikan ujian terberat? Karena pada saat itu terjadi kristalisasi kekecewaan. Jadi mungkin di konferensi tahun lalu saya sempat sampaikan pengalaman saya saat saya mengisi salah satu sesi kuliah di Lemhanas, di mana ada sejumlah jenderal di situ, kemudian dengan terus terang menyampaikan kekecewaannya terhadap kebebasan pers, dan sampai kemudian ada usulan sebaiknya kita mempertimbangkan kembali ke era yang lama. Dalam hal ini sistem otoritarian, di mana kemudian pers tidak lagi bebas tapi harus melalui lisensi. Nah, waktu itu sinyalmen itu kita jadikan bahan diskusi karena kita sebagai bagian dari kritik yang harus kita lihat dengan cermat. Tetapi kemudian pada waktu pileg dan pilpres kemarin itu kekecewaan itu menjadi semakin mengeras karena melihat ulah daripada sebagian dari pers kita. Yang sebenarnya seperti yang saya sampaikan di sesi sebelumnya tadi, tanggung jawab tadi adalah bahwa sebenarnya tidak ada masalah dengan kebebasan pers kita. Yang ada masalah adalah mereka yang menggunakan kebebasan pers itu untuk kepentingan yang di luar kepentingan pers. Nah, jadi ingin saya gambarkan lagi bagaimana sistem kita setelah reformasi. Setelah reformasi itu, semua orang berhak mendirikan media. Kemudian tidak boleh ada pemberedelan atau larangan penyiaran. Dua hal ini merupakan hak yang diakui undang-undang, dan kemudian bahwa dikatakan bahwa kemerdekaan pers itu adalah perwujudan dari kedaulatan dan hak asasi manusia. Itu pernyataan yang sangat tegas bahwa negara dalam hal ini itu menjamin kemerdekaan pers. Tetapi kemerdekaan pers itu tidak berada dalam ruang hampa, karena di undang-undang disampaikan bahwa pers berkewajiban dalam menjalankan tugasnya, baik itu memberitakan atau memberikan opini atau fakta, dia harus
muncullah Dewan Pers yang independen. Dewan Pers independen salah satu tugasnya adalah menetapkan kode etik dan mengawasi pelaksanaan kode etik, dan juga memfasilitasi organisasi pers untuk membuat peraturan. Dan Dewan Pers juga nanti akan menengahi atau menyelesaikan perkara pers. Dengan cara itu maka yang berlaku adalah ini yang sangat saya harus sampaikan di sini juga, bahwa dalam saya ikuti 2 kali Bali Media Forum, salah satu model pers, kebebasan pers yang paling banyak diminati dan ingin diadop oleh negara-negara yang hadir dalam Bali Media Forum adalah sistem Indonesia, sistem self regulation, di mana masyarakat pers mengatur dirinya sendiri, membuat peraturan sendiri dengan difasilitasi oleh Dewan Pers yang independen. Nah, salah satu peraturannya adalah kode etik jurnalistik. Kode etik jurnalistik beberapa pasal mengatur tentang independensi. Kalau independensi ini dilanggar, berarti seharusnya ini ada pelanggaran terhadap kebebasan pers. Nah, kemudian ada aturan yang lain lagi adalah aturan tentang standar perlindungan profesi wartawan, di mana yang butir ke-9 mengatakan bahwa manajemen dan pemilik media dilarang mendorong wartawannya untuk melanggar hukum atau melanggar kode etik jurnalistik. Jadi kalau kita balikin lagi bahwa pada dasarnya instrumennya ini sudah ada, tetapi kemudian implementasinya yang masih belum terlalu keras. Tetapi saya ingin ingatkan bahwa ada satu instrumen yang sekarang harus diwaspadai oleh teman-teman pers. Meskipun Dewan Pers itu ada rejim etik, tetapi implikasinya bisa sangat serius. Karena salah satu ketentuan adalah bahwa pada saat kemudian Dewan Pers menilai ada organisasi atau lembaga pers yang terus-menerus melakukan pelanggaran kode etik jurnalistik, maka Dewan Pers bisa menyatakan bahwa pers yang bersangkutan sudah tidak lagi memenuhi syarat atau tidak bisa lagi dinilai bahwa dia pers yang profesional. Oleh sebab itu maka siapapun yang punya masalah dengan pers yang bersangkutan tidak lagi berkewajiban untuk menyelesaikan melalui mekanisme undang-undang pers, tapi melalui mekanisme hukum lain. Kalau itu yang sudah terjadi, maka keistimewaan pers bahwa seandainya ada kasus pelanggaran oleh pers bisa diselesaikan melalui mekanisme hukum pers yang berupa hak jawab, hak koreksi, dan kemudian minta maaf, itu bisa tidak berlaku lagi. Mas Imam, tahan sampai situ dulu. Ada kode etik, kemudian undang-undang pers, belum lagi dari KPI ada pedoman perilaku penyiaran, ada sekian banyak regulasi. Siapa yang mengeksekusi? Apakah menunggu ketegasan Dewan Pers atau publik akan menilai Dewan Pers melempem? Anda akan jawab, silakan. Based on perspective of the press council during the elections, it was the hardest task during the election for the people as well the press, because this is the circumstances along with the history of Indonesia, whereas the people and also the journalists are being disappointed, and it's been a disappointment that has been compiled. There was this one general meeting where it was decided that probably it would be better for us Indonesians to return to an authoritarian era, and the media will return to the licensing. Actually, what the press council sees, that problem actually not lies in the freedom of press, but it is the people who use the media as a tool or a weapon. It's not the fault of the freedom of press itself. And actually, the freedom of press should be guaranteed by the state by respecting the norms, the laws, and the human rights. And the ethic code, the code of ethics should be a tool for the press council to manage the conflicts and also other problems regarding press. During the Bali meeting, Indonesia's system or model is seen as the most suitable one through the self-regulation, and the self-regulation should be facilitated by the press council and with the basis of the freedom itself, freedom of press itself. And actually in Indonesia, the instruments are also already available, but then the implementations isn't being seriously carried out. The violations of the ethics of code, if there's a problem occurred or certain circumstances on the violations of the ethics of code, the
press council should evaluate this certain media and then assess it and should settle the problems or the circumstances with regulations that are available already in Indonesia. Tepuk tangan dulu untuk Imam Wahyudi dari kebun jeruk ke kebun sirih. Nanti Anda akan berbicara panjang lebar. Siapa tahu nanti ditanya jawab. Pak Amiruddin dari KPI bisa sepatah dua kata nanti ya. Silakan 5 menit berikut LCTI dulu ya. Mas Arya, silakan. Kebun sirih. Baik, terima kasih. Sebenarnya independensi ini kan banyak mulai dibicarakan setelah reformasi. Ketika masa otoritarian membuat adanya semangat untuk memisahkan, jangan lagi ada kooptasi kekuasaan atau kekuasaan terhadap media. Sehingga kita mulai proses demokrasi, sehingga kalau bisa teman-teman lihat bahwa tidak hanya media, hampir semua lembaga berusaha diindependenkan. Ada KPI, ada KPK, ada ini dan sebagainya. Itu adalah buah-buah dari reformasi. Ada MK dan sebagainya. Itu adalah usaha-usaha bagaimana supaya kekuasaan itu tidak lagi terpaku pada satu titik tapi bisa tersebar. Dan salah satunya adalah media. Kemudian kita proses media bergerak sampai melalui proses demokrasi berikutnya. Dan pemilu kemarin adalah sebagai kata Mas Imam, adalah ujian dan juga membuat semua sadar. Akhirnya media pun mengambil pilihan masing-masing. Tidak hanya lembaga pers, wartawan pun mengambil posisi masing-masing. Tidak hanya wartawan, yang namanya pengamat pun mengambil pilihan masing-masing. Tidak hanya pengamat, hampir semua orang mengambil pilihan masing-masing. Pemilu kemarin membuat orang terbelah. Indonesia terbelah, betul-betul terbelah. Kita harus jujur dengan kondisi ini bahwa kita terbelah. Banyak yang terbelah. Media pun yang tadinya malu-malu akhirnya ada yang mengatakan kami sekarang berada di pihak. Sebelumnya belum pernah ada media yang berani mengatakan seperti itu dan terbuka mengatakan bahwa posisi kami ada di sini. Terbuka dan diumumkan. Sampai ada juga tokoh media yang akhirnya mengatakan bahwa yang penting adalah kebenaran. Berpihak boleh. Yang dulunya tidak pernah mengatakan begitu, kemarin akhirnya mengambil positioning untuk bahwa kita memang ambil posisi. Apakah ini salah atau benar? Namanya pilihan. Independensi bukan berarti kita dua-dua tidak, tapi adalah memilih di posisi mana itu pun independen. Memilih di posisi mana pun independen. Saya kasih contoh ketika A.R. Baswedan jadi wartawan pada zaman Belanda. Dia adalah wartawan Belanda. Kemudian dia mengambil pilihan menjadi wartawannya Budi Utomo. Itu pilihan yang diambil oleh A.R. Baswedan dan itu adalah bertarung dalam proses dalam produk jurnalistik ketika dia mengambil posisi berjuang untuk Indonesia. Itu adalah pilihan juga yang dilakukan oleh A.R. Baswedan pada masa dia sebagai wartawan. Dan inilah proses demokrasi yang terjadi terus. Dan di Amerika yang mengalami proses demokrasi akhirnya medianya pun mengambil pilihan. Yang namanya Fox sampai hari ini pasti mengkritisi yang namanya Demokrat. Sampai kapanpun dia akan mengkritisi karena dia mengambil garis, dia ambil posisi opposite terhadap Demokrat. Apakah dia independen? Dia independen. Jadi sana adalah banyak pilihan-pilihan. Yang penting adalah seperti kata salah satu tokoh jurnalis di Indonesia, sudah senior betul, yang mengatakan yang penting yang kita ungkapkan adalah kebenaran, bukan kebohongan, fakta yang diungkapkan. Dan itu adalah positioning yang diambil oleh media. Akhirnya negara-negara yang sudah kuat demokrasinya, pilihan demokrasi itu ada di pilihan rakyat. Kalau kita di televisi, pilihan itu ada di tangan penonton. Kapan itu? Ketika remote controlnya ada di tangannya. Ketika dia nggak suka dengan TV RCTI, dia bisa pindah ke TV yang lain. Ada pilihan. Nggak suka sama sini,
dia pilih sini. Saya mau dengar yang ini, saya ngomong yang ini, saya ngomong yang ini. Jadi dibutuhkan kejujuran saat ini. Kejujuran media bahwa berada di posisi mana dengan independensinya. Yang terjadi adalah mengatakan dirinya tidak berpihak kemana-mana, tapi kalau lihat tone-nya kelihatan berpihak kemana. Itu lebih berbahaya daripada kejujuran yang diambil oleh salah satu media cetak untuk mengambil posisi saya berada di sini, sehingga para pembacanya pun tahu kalau saya mau baca pasti punya arahnya. Ada pilihan bagi penonton, ada pilihan bagi masyarakat. Memilih lembaga wartawan sudah memilih kan? Jadi ini adalah bagi saya ini adalah saat-saat kita mencapai sebuah posisi diskursus kedewasaan dalam demokrasi, dalam media. Disinilah yang kita harus tahu bahwa ternyata media banyak mengalami perubahan besar. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, bahwa perubahan-perubahan ini akan membuat kita makin dewasa. Kemarin kita jangan sebagai sebuah kecelakaan, tapi adalah kebahagiaan besar kita sebagai media, bahwa ternyata membuat mata kita terbuka bahwa beginilah ternyata kondisi demokrasi Indonesia. Dan bagi saya, bagaimana kita mengambil langkah tetap independen memilih, apapun pilihan kita adalah independen dan sampaikanlah dengan keakuratan fakta dan data yang ada. Terima kasih. Ketika anggur diolah dan ditekan pasti keluar wine. Demikian juga ketika jeruk diperas pasti keluar jus jeruk. Demikian juga kalau dapur media ditekan keluar aslinya. Itu kira-kira yang saya tangkap dari Pak ya. Kita beri